Selama Perang Dunia Kedua, salah satu prioritas adalah menjaga semuanya tetap tersembunyi. Rute, pergerakan, dan fasilitas dijauhkan dari pandangan siapapun. Seringkali gua, terowongan, kereta api tersegel, atau daerah terpencil digunakan untuk memindahkan material tanpa diketahui musuh. Ketika perang berakhir pada 1945, banyak dari itu ditinggalkan. Tidak ada yang kembali ke tempat-tempat itu. Seiring waktu, mereka mulai muncul. Itu bukan rekreasi atau potongan-potongan terisolasi. Itu adalah objek nyata, utuh, persis, seperti saat ditinggalkan. Kendaraan, peta, senjata, dokumen, seluruh struktur. Semua itu muncul tanpa ada yang mencarinya. Apa yang muncul setelah disembunyikan selama beberapa dekade? Suaka Soviet tersembunyi yang terlupakan di Latvia. Pada tahun 90-an, dengan runtuhnya blok Soviet, beberapa kelompok penjelajah mulai menjelajahi zona militer yang terbengkalai di Eropa Timur. Salah satu tempat tersebut berada di Latvia, beberapa kilometer dari kota Skrunda. Apa yang tampak seperti kumpulan struktur kosong menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Di bawah tanah, terdapat terowongan yang diperkuat, ruangan tersegel, dan mesin berkarat yang tidak terlihat cahaya sejak akhir Perang Dunia Kedua. Pintu masuknya tertutup tanah dan puing-puing, dan hanya terlihat sedikit kemiringan di tanah. Setelah menghilangkan lapisan atas, muncul sebuah gerbang baja dengan sisa-sisa cat merah. Gerbang itu macet, tetapi setelah beberapa percobaan mereka berhasil membukanya. Di dalamnya udaranya pekat, berbau karat, dan debu tua. Lampu senter hampir tidak menerangi lorong-lorong yang turun lurus sekitar 10 meter. Kompleks bawah tanah itu memiliki setidaknya 4 ruangan besar yang saling terhubung. Ada kabel-kabel terlepas di lantai, pipa-pipa rusak, dan lapisan lembab yang menutupi hampir semuanya. Namun, beberapa benda masih terawat dengan baik. Di salah satu ruangan mereka menemukan rak-rak dengan kotak peralatan, suku cadang listrik, peta-peta bertanda Rusia, dan manual teknis. Yang paling menarik adalah sebuah ruangan dengan dinding yang tertutup panel-panel logam, tempat telepon-telepon lama, dan kontrol-kontrol putar masih tergantung. Itu adalah pusat komunikasi. Ada mikrofon, pengeras suara, dan headphone dari era itu, semuanya terhubung ke konsol pusat. Debu menutupi segalanya, tetapi banyak bagian masih menyimpan label aslinya. Di antara kertas-kertas yang berserakan di lantai, ada buku catatan dengan anotasi, jadwal jaga, dan kode-kode terenkripsi. Mereka juga menemukan sebuah mesin tik Soviet dengan beberapa lembar kertas terpasang. Teks-teks itu dalam bahasa Rusia, dan beberapa di antaranya berbicara tentang simulasi, pemeliharaan, dan protokol dalam menghadapi serangan udara. Di salah satu sudut lorong, di balik pintu baja yang tertutup, mereka menemukan gudang senjata kecil. Ada kotak-kotak kosong dan beberapa kotak berisi suku cadang. Tidak ada amunisi atau senjata lengkap, tetapi ada bagian-bagian terpisah, magazin, penyangga, dan aksesori senapan. Semuanya dicatat, tetapi tidak diambil. Kompleks ini memiliki ventilasi buatan. Pipa-pipa membentang di langit-langit, dan beberapa bagian masih terpasang. Ada juga sisa-sisa generator darurat. Meskipun berkarat, strukturnya dan sambungan-sambungan yang memberi daya pada bagian lain dari tempat perlindungan itu masih bisa dibedakan. Salah satu ruangan tampaknya telah digunakan sebagai asrama. Ada ranjang susun logam, kasur-kasur yang membusuk, dan sisa-sisa selimut. Juga ada sebuah meja dengan piring-piring logam, sebuah radio portabel yang rusak, dan sebuah lampu yang tergantung dari langit-langit. Jelas bahwa tempat itu telah dihuni untuk waktu yang lama. Para ahli yang kemudian mengunjungi tempat itu menyimpulkan bahwa itu adalah bunker operasional yang aktif antara tahun 1944 dan 1947. Mungkin digunakan selama bulan-bulan terakhir perang sebagai titik pengawasan atau komunikasi, dan kemudian jatuh ke tangan Soviet ketika kendali didirikan di wilayah tersebut. Lokasi tempat perlindungan itu strategis,
jauh dari rute yang terlihat, tetapi cukup dekat dengan lapangan terbang militer tua. Itu memungkinkan komunikasi tetap terjaga tanpa gangguan dan dengan akses cepat jika diperlukan evakuasi. Tanda-tanda cat yang masih terlihat di dinding menunjukkan arah internal dan zona terlarang. Lantai memiliki bekas roda seolah-olah gerobak atau peralatan telah dipindahkan di dalamnya. Juga ditemukan sisa-sisa kotak kayu dengan segel buatan Rusia dan kertas-kertas yang menempel dengan tanggal 1945. Banyak yang basah, tetapi beberapa bisa diselamatkan untuk dipindai dan dianalisis. Situs itu tidak ada dalam catatan resmi manapun. Itu tidak muncul di peta atau di dokumen yang dapat diakses publik. Penemuannya terjadi secara kebetulan, dan yang pertama masuk adalah penjelajah sipil, bukan personel militer. Kemudian, peneliti dari universitas-universitas lokal mempelajarinya lebih lanjut. Beberapa bagian kompleks, sebagian runtuh, yang menghalangi kemajuan lebih lanjut. Kamera teleskopik digunakan untuk melihat area yang tidak dapat diakses, di mana terlihat struktur yang mirip dengan gudang atau arsip. Tidak ada upaya untuk masuk karena alasan keamanan, tetapi area itu ditandai untuk kemungkinan penggalian di masa mendatang. Keberadaan pangkalan ini memperkuat teori bahwa pada tahun-tahun terakhir perang dan awal kendali Soviet, banyak pos komando tersembunyi, dibangun, disiapkan untuk menahan atau berkomunikasi dalam menghadapi konflik yang lebih besar. Banyak dari mereka dinonaktifkan tanpa meninggalkan jejak. Bunker Skrunda ditutup kembali setelah eksplorasi awal. Segel keamanan ditempatkan dan dicatat sebagai situs sejarah, meskipun tidak dibuka untuk umum. Gambar-gambar yang diperoleh berfungsi untuk menunjukkan bagaimana fasilitas-fasilitas ini beroperasi di tengah konflik dan selama ketegangan awal Perang Dingin. Rumah Sakio lapangan yang terlupakan di Gua Prancis. Pada tahun 2012, sekelompok ahli speleologi yang menjelajahi serangkaian gua di utara Prancis, dekat wilayah Ardennes, menemukan sebuah pintu masuk yang tertutup vegetasi dan tanah. Saat masuk, mereka menyadari bahwa gua itu memiliki tanda-tanda jelas penggunaan manusia. Lantainya rata, dan di dinding terlihat bekas kapur, kait logam terpaku, dan sisa-sisa papan. Mereka tidak berada di gua biasa. Saat mereka maju, mereka menemukan benda-benda berkarat, peralatan medis, tandu lipat, kotak kayu dengan tulisan dalam bahasa Inggris, dan botol-botol kosong morfin. Semuanya menunjukkan bahwa ruang bawah tanah itu telah digunakan sebagai rumah sakit darurat selama Perang Dunia Kedua. Yang paling mengejutkan adalah banyak benda masih di tempatnya, seolah-olah tempat itu telah ditutup dengan tergesa-gesa dan tidak pernah disentuh sejak saat itu. Sisa-sisa itu terawat dengan baik karena kelembaban konstan dan kurangnya cahaya langsung. Ada perban, botol obat yang pecah, jarum suntik yang belum digunakan, dan bagian-bagian seragam dengan lencana tentara Amerika Serikat. Seluruh tempat memiliki tata letak yang terorganisir. Area masuk, 2 ruangan terpisah dengan tandu, meja operasi, dan area kecil dengan peralatan dapur. Tidak ada listrik di tempat itu, tetapi ditemukan penyangga lampu minyak tanah. Juga ditemukan kaleng makanan, botol air kosong, selimut, dan radio portabel yang rusak. Semuanya menunjukkan bahwa gua itu telah digunakan oleh kelompok medis lapangan yang beroperasi secara rahasia di daerah berhutan itu selama pertempuran di Ardennes. Di salah satu dinding masih bisa dibaca tanggal yang ditulis dengan arang, 17 Desember 1944, yang bertepatan dengan dimulainya serangan Jerman di wilayah itu. Selama musim dingin itu, kondisi sangat sulit dan banyak regu Amerika Serikat harus mundur dan mendirikan pos sementara di tempat-tempat tersembunyi seperti gua, gereja, atau lumbung yang ditinggalkan. Sebuah laporan militer yang dibuka klasifikasinya bertahun-tahun kemudian mengkonfirmasi bahwa sebuah regu medis dari tentara Amerika Serikat telah mendirikan rumah sakit darurat di sektor itu untuk merawat para prajurit yang terluka dari garis depan. Tim itu terdiri dari dokter, perawat, dan staf pendukung. Tujuannya adalah untuk merawat para prajurit sedekat mungkin dengan zona pertempuran tanpa mengekspos mereka pada transportasi yang panjang. Beberapa catatan yang ditemukan di dalam gua menunjukkan nama, usia, diagnosis singkat, dan tanggal masuk. Sebuah buku harian pribadi salah satu dokter juga ditemukan dengan entry tulisan tangan yang menggambarkan kondisi tempat itu, dingin yang ekstrem, dan kelangkaan sumber daya. Di salah satu halaman,
Disebutkan bahwa mereka harus melakukan operasi dengan cahaya lilin. Tidak ditemukan sisa-sisa manusia yang menunjukkan bahwa yang terluka dipindahkan atau dimakamkan di luar lokasi. Meskipun demikian, tingkat detail dalam penyiapan rumah sakit menunjukkan bahwa itu bukan fasilitas sementara yang diimprovisasi, melainkan situs yang dimaksudkan untuk tetap aktif selama beberapa minggu. Pintu masuk gua telah disamarkan dengan cabang dan tanah yang menjelaskan mengapa tidak ditemukan begitu lama. Hanya perubahan alami medan yang memungkinkan sebagian akses terbuka dan terdeteksi oleh para penjelajah. Tidak ada yang pernah mencatatnya sebelumnya atau muncul di peta militer. Penemuan itu dilaporkan kepada pihak berwenang setempat dan tentara Amerika Serikat. Sebuah tim konservasi mengunjungi tempat itu untuk mengkatalogkan semua benda. Foto-foto diambil, dinding-dinding dipindai, dan dokumen-dokumen tertulis ditemukan. Beberapa materi dibawa ke Museum Militer di Prancis untuk dipamerkan dan dianalisis. Para peneliti menyimpulkan bahwa rumah sakit lapangan ini sangat penting selama periode kritis perang. Pertempuran Ardennes adalah salah satu serangan paling sulit di front barat, dan banyak pos medis harus beradaptasi dengan tempat persembunyian alami untuk bertahan hidup dan beroperasi. Gua ini adalah salah satu titik tersebut. Peti Jepang yang menyimpan pesan-pesan terakhir perang. Pada tahun 2017, para pekerja yang melakukan pekerjaan di sebidang tanah dekat pantai Okinawa menemukan sebuah benda logam terkubur setengah meter di bawah tanah. Itu adalah kotak persegi panjang, berkarat karena waktu, tetapi masih tersegel. Mereka mengira itu adalah alat tua yang terlupakan, sampai salah satu dari mereka melihat beberapa tulisan Jepang terukir di tutupnya. Mereka memberitahu pihak berwenang dan tim arkeolog lokal mengambil alih penemuan itu. Kotak itu dibuka di laboratorium, di bawah kondisi terkontrol. Di dalamnya ada puluhan amplop yang dibungkus kertas nasi bersama dengan benda-benda pribadi kecil, medali, foto, potongan kain dengan nama-nama yang dibordir, dan bahkan bendera kecil Jepang dengan beberapa pesan tulisan tangan. Semuanya terawat dengan baik. Para ahli mengkonfirmasi bahwa itu adalah kapsul waktu yang terkubur pada akhir Perang Dunia Kedua. Dokumen-dokumen itu bertanggal 1945 dan telah ditulis oleh tentara Kekaisaran Jepang yang ditempatkan di Okinawa pada bulan-bulan terakhir konflik. Banyak dari teks-teks itu adalah surat-surat yang ditujukan kepada keluarga, teman, atau rekan senegaranya di masa depan. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang pertempuran yang mereka harapkan, tentang ketakutan mereka, dan keinginan agar suatu hari nanti seseorang membaca kata-kata itu. Itu bukan pesan resmi. Itu adalah tulisan pribadi, spontan, beberapa dengan kaligrafi yang ceroboh, yang lain dengan sangat hati-hati. Beberapa termasuk gambar, puisi singkat, dan frasa perpisahan. Salah satunya berbunyi, "Jika seseorang menemukan ini, ketahuilah bahwa kami berjuang untuk apa yang kami yakini benar. Jangan lupa bahwa kami juga takut." Yang lain menyatakan, "Nama saya Taro. Saya berumur 19 tahun. Saya mengubur ini karena saya tidak tahu apakah saya akan hidup besok." Penemuan itu mengejutkan karena kejujuran teks-teks itu. Itu bukan propaganda, bukan laporan perang, bukan perintah. Itu adalah pengakuan. Para spesialis menerjemahkannya ke bahasa Jepang modern dan mendigitalkan semua konten. Kemudian, mereka menghubungi institusi-institusi yang menyimpan arsip militer untuk mencari kecocokan dengan nama-nama yang muncul di kertas-kertas itu. 9 dari prajurit itu berhasil diidentifikasi. Beberapa meninggal dalam pertempuran, yang lain menghilang selama pertempuran Okinawa. Hanya satu yang dipastikan selamat, dan dia tinggal di Tokyo. Dia sudah berusia lebih dari 90 tahun. Ketika diberitahu tentang penemuan itu, dia meminta untuk melihat kapsul itu. Dia mengenali tulisannya di salah satu surat dan mengkonfirmasi bahwa kelompok itu memutuskan untuk menguburnya sebelum menerima perintah mobilisasi. Kotak itu telah ditempatkan di bawah lempengan, di tempat yang merupakan tempat perlindungan sementara yang digunakan oleh para prajurit sebagai titik pertemuan. Menurut penjelasan veteran itu, mereka tahu bahwa kekalahan sudah dekat dan mereka ingin meninggalkan catatan tentang apa yang mereka rasakan saat itu. Tidak ada yang ingin pikiran mereka hilang bersama mereka.
Penemuan itu didokumentasikan di Jepang sebagai salah satu yang paling emosional terkait dengan konflik tersebut. Itu tidak memiliki nilai militer atau data strategis, tetapi memberikan pandangan manusia yang langsung tentang bagaimana prajurit biasa Jepang menjalani hari-hari itu tanpa filter atau intervensi resmi. Sebuah pameran sementara diselenggarakan di Museum Okinawa, tempat salinan teks-teks itu dipamerkan, bersama dengan benda-benda yang menyertai surat-surat itu. Sebuah wawancara video dengan veteran yang membantu mengkontekstualisasikan penemuan itu juga disertakan. Minat publik tinggi, terutama di kalangan kaum muda yang belum pernah mendengar tentang kapsul semacam itu. Teks-teks itu menjelaskan bahwa para prajurit tahu bahwa peluang mereka sangat kecil. Beberapa bahkan berbicara tentang apa yang ingin mereka lakukan jika mereka selamat. Salah satu menulis bahwa dia bermimpi memiliki toko beras, yang lain menyebutkan bahwa dia ingin menikahi tetangganya ketika dia kembali. Ada ilusi sederhana, terkubur bersama perang yang mengambil segalanya. Di luar dampak arkeologis, kapsul itu berfungsi untuk menunjukkan sisi perang yang kurang dikenal, bukan tentang komando besar atau pertempuran udara, melainkan tentang rekrutan muda yang menulis beberapa baris dengan harapan tidak dilupakan. Pesawat hantu gurun. Pada tahun 2012, seorang pekerja Mesir yang menjelajahi daerah terpencil di Gurun Sahara menemukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sebuah pesawat tua tertancap di pasir, seolah-olah baru saja mendarat darurat. Itu tidak terkubur atau hancur, hanya usang karena matahari dan angin. Bagian badan pesawat masih utuh. Di salah satu sisinya, sebagian nomor seri masih bisa dibaca. Ada senjata berkarat di tanah dan sisa-sisa barang pribadi di sekitarnya. Itu adalah pesawat tempur Inggris Curtiss Kitty Hawk, model P-40, yang digunakan Royal Air Force di Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua. Para ahli memastikan bahwa pesawat itu telah lepas landas pada bulan Juni tahun 1942 dan tidak pernah kembali ke pangkalannya. Pilotnya, Sersan Dennis Koping, berusia 24 tahun dan bertugas memindahkan pesawat untuk diperbaiki di titik lain di wilayah tersebut. Dia tidak pernah sampai. Laporan penerbangan asli mengatakan dia telah kehilangan arah dan dia dinyatakan hilang. Sejak hari itu, tidak ada lagi kabar tentang pilot atau pesawat. Tidak ada tanda-tanda benturan, tidak ada radio atau sisa-sisa yang ditemukan di daerah itu. Itu adalah kasus lain dari penghilangan di tengah wilayah yang tidak ramah tanpa petunjuk yang jelas. Ketika pesawat itu diperiksa di gurun, diketahui bahwa ia tidak mengalami benturan akibat pertempuran. Roda pendaratan rusak, tetapi pesawat itu tidak jatuh dengan keras. Tampaknya itu adalah pendaratan paksa. Kaca depan pecah, tetapi sisa struktur utama masih utuh. Ada amunisi yang berserakan, parasut yang mengering karena matahari, dan kaleng bahan bakar kosong. Yang paling mencolok adalah bagian dalam kokpit masih menyimpan bagian-bagian aslinya, beberapa instrumen masih di tempatnya. Radio, meskipun rusak, tampaknya tidak dilepaskan. Di lantai ada topi militer, kotak perkakas, dan botol minum. Tidak ditemukan sisa-sisa manusia. Dari penemuan itu, penyelidikan dimulai dengan catatan militer Inggris. Tanggal, misi, nama skuadron, dan rute yang digunakan pada hari-hari itu disilangkan. Semuanya menunjukkan bahwa pilot ketika tersesat memutuskan untuk mendarat sebelum kehabisan bahan bakar. Kemudian dia pasti mencoba berjalan keluar mencari bantuan. Beberapa kilometer dari pesawat, ditemukan tulang manusia di samping tempat perlindungan kecil yang diimprovisasi dengan batu. Ada juga sisa-sisa pakaian militer, revolver, dan potongan terpal. Diyakini bahwa Koping berjalan lurus sampai kelelahan. Dia tidak berhasil mencapai tempat tinggal. Penemuan itu menarik perhatian para sejarawan dan ahli penerbangan. Pesawat itu begitu terawat sehingga tampak seperti model museum di tengah gurun. Ratusan foto diambil, bagian-bagian badan pesawat dipindai, dan semua koordinat yang tepat dicatat. Selama berminggu-minggu, tempat itu dikunjungi oleh tim Inggris dan Mesir yang ingin mempelajari lingkungan tersebut. Pemerintah Inggris ingin memulihkan pesawat itu untuk dipamerkan di museum, tetapi operasi tersebut ternyata rumit. Itu berada di daerah yang sulit dijangkau tanpa jalan terdekat atau penanda. Ada juga risiko bahwa transportasi akan merusaknya lebih dari membiarkannya di tempatnya.
Mereka berpikir untuk melestarikannya di sana, di tempat yang persis sama di mana ia ditemukan, menutupinya dengan bahan-bahan tahan untuk mencegah keausan lebih lanjut. Namun seiring waktu, pesawat itu dibongkar oleh penjara yang menjual bagian-bagian badan pesawat dan komponen internal. Hari ini hanya tersisa fragmen-fragmen yang tersebar di mana sebelumnya utuh. Dennis Copping secara resmi diperingati oleh tentara Inggris setelah identifikasi jenazahnya. Dia tidak memiliki makam yang diketahui sampai saat itu. Namanya terukir dalam catatan tentara yang gugur di Afrika dan kisahnya menjadi bagian dari arsip Royal Air Force. Pesawat hantu Sahara adalah salah satu penemuan paling mengejutkan karena keadaannya, lokasinya yang utuh, dan gambaran yang ditinggalkannya. Sebuah pesawat tempur yang berhenti di tengah antah berantah, saksi dari misi sederhana yang berakhir tanpa kembali. Sebuah perjalanan rutin yang menjadi misteri selama 70 tahun. Kapal selam 152, pengiriman blok poros yang hilang di bawah Atlantik. Selama Perang Dunia Kedua, samudra tidak hanya berfungsi untuk memindahkan barang, tetapi juga merupakan rute yang digunakan oleh kekuatan poros untuk operasi rahasia. Salah satu kasus yang paling mencolok terkubur lebih dari 5.000 meter di bawah Atlantik. Itu adalah kapal selam Jepang 152, tapi itu bukan kapal biasa. Kapal ini membawa muatan khusus yang menghubungkan Jepang dan Jerman pada tahap kunci konflik. Ketika perang berkecamuk, bergerak melalui rute laut normal berarti mempertaruhkan nyawa. Serangan sekutu ada di mana-mana. Jepang dan Jerman di bawah tekanan dan dengan semakin sedikit pilihan perlu terus bertukar sedikit yang masih mereka miliki. Jerman menginginkan bahan mentah yang langka di Eropa. Karet, timah, tungsten, molybdenum, kina, dan bahkan opium. Jepang sementara itu mencari teknologi Jerman, cetak biru pesawat, torpedo, radar, dan apapun yang bisa memberi mereka keuntungan. I-52 berlayar dari Jepang menuju Eropa. Tujuannya jelas, mencapai pelabuhan Lorient yang dikuasai Nazi di pantai Prancis. Untuk pelayaran itu, kapal selam tersebut membawa sekitar 2 ton emas murni dalam bentuk batangan, selain obat-obatan, logam, dan produk berharga lainnya. Sebagai imbalannya, Jepang berharap untuk memuat kapal dengan teknologi militer mutakhir di tanah Eropa dan membawanya kembali. Yang membuat misi ini berbeda adalah 152 tidak sendirian. Sebuah titik pertemuan telah dikoordinasikan di tengah Atlantik dengan kapal selam Jerman U-530. Pertemuan ini akan digunakan untuk menyerahkan sistem radar yang lebih canggih dan peralatan lain kepada I-52 untuk menghindari musuh dengan lebih baik. Semua ini harus dilakukan tanpa terdeteksi. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Intelijen Amerika Serikat telah mencegat beberapa komunikasi blok poros. Berkat ini, mereka berhasil mengetahui rute pasti kapal selam Jepang. Pada tanggal 24 Juni tahun 1944, pesawat anti kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat mendekati daerah tersebut dan meluncurkan rentetan muatan peledak. I-52 terkena dan menghilang tanpa jejak. Semua awak kapal tewas. Kapal tersebut tenggelam di daerah samudra di mana kedalamannya mencapai lebih dari 5 km. Selama beberapa dekade, kisahnya membeku dengan teori, rumor, dan spekulasi di antaranya. Pada tahun 90-an, sebuah kelompok eksplorasi bawah laut swasta berhasil menemukan sisa-sisa I-52. Mereka menemukannya di barat daya Azores, tenggelam dan tertutup sedimen selama beberapa dekade. Gambar-gambar menunjukkan kapal selam dalam kondisi baik untuk waktu yang telah berlalu. Penemuan itu menghidupkan kembali minat pada isinya. Beberapa rumor dikonfirmasi, emas itu masih ada di dalamnya. Para peneliti mengambil beberapa rekaman dengan robot bawah laut. Mereka tidak hanya merekam bagian-bagian lambung kapal, tetapi juga berhasil melihat kotak dan silinder tempat batangan emas disimpan. Meskipun ditemukan, kondisi ekstrem membuat ekstraksi hampir tidak mungkin. Emas di dalam I-52 ditujukan untuk membayar kargo yang diharapkan orang Jepang bawa kembali. Senjata, cetak biru, radar, dan material rahasia lainnya dari Jerman. Rencananya adalah untuk menjaga kolaborasi teknis antara kedua negara bahkan ketika perang tampaknya sudah kalah bagi blok poros.
Kapal selam itu dengan demikian menjadi simbol dari upaya putus asa terakhir untuk terus maju. Keberadaan 152 juga berfungsi untuk menunjukkan bagaimana sekutu blok poros beroperasi dalam bayang-bayang. Sementara pertempuran yang lebih dikenal terjadi di Eropa atau di Pasifik, ada operasi seperti ini di mana yang penting bukanlah tank atau pesawat, tetapi pertukaran tersembunyi yang menjaga mesin perang tetap hidup. Sisa-sisa 152 masih berada di dasar laut. Emas itu tidak pernah ditemukan. Beberapa ekspedisi swasta mencoba menyelamatkannya tetapi tidak ada yang berhasil. Kedalaman, tekanan air, dan biaya tinggi membuat misi itu tertunda tanpa batas waktu. Namun, rekaman masih tersedia sebagai bukti bahwa semuanya nyata. Kasus 152 adalah salah satu dari sedikit contoh yang didokumentasikan di mana kapal selam yang dimuati begitu banyak emas memiliki misi konkret antara dua kekuatan poros. Itu bukan sekadar transportasi militer, melainkan operasi tingkat tinggi yang dirancang untuk menjaga aliansi tetap hidup ketika hampir tidak ada harapan lagi. Kapsul waktu Nazi yang muncul di ruang bawah tanah Polandia. Pada tahun 2016, sekelompok pekerja sedang merenovasi sebuah bangunan tua di kota Zlocieniec di Polandia Barat Laut ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak diharapkan. Di bawah fondasi tempat itu, tersembunyi di dalam kompartemen beton, muncul sebuah wadah tersegel dengan simbol Reich Ketiga. Apa yang mereka temukan di dalamnya adalah kapsul waktu yang dikubur oleh Nazi selama perang. Zlocieniec, yang dikenal sebagai Falkenburg ketika berada di bawah kendali Jerman, adalah bagian dari wilayah yang termasuk Prusia sebelum perbatasan berubah setelah perang. Di sana, sebuah sekolah lokal beroperasi tempat Nazi melakukan aksi propaganda dan pelatihan. Di ruang bawah tanah bangunan yang sama, 72 tahun kemudian, kapsul itu ditemukan. Tim yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu segera memberitahu pihak berwenang setempat, yang pada gilirannya menghubungi spesialis sejarah dan personel museum regional. Sebuah operasi diatur untuk membuka kapsul dengan hati-hati, tanpa merusak isinya. Prosedur tersebut dilakukan di Museum Nasional Szczecin, di hadapan media dan personel teknis. Di dalam wadah terdapat benda-benda yang dengan jelas menunjukkan seperti apa kehidupan di Jerman Nazi, baik secara politik maupun sehari-hari. Ada 2 salinan Mein Kampf, beberapa surat kabar dari masa itu, koin, foto, dan dokumen resmi. Semuanya terawat dengan baik, berkat isolasi kompartemen dan kondisi silinder logam yang kedap udara. Foto-foto menunjukkan pemandangan kota di bawah rezim Nazi, termasuk parade, bangunan dengan bendera partai, dan potret pejabat lokal. Banyak dari materi ini belum pernah diterbitkan dan memberikan data yang sampai saat itu belum didokumentasikan dengan begitu tepat. Surat kabar, sebagian besar bertanggal 1934, memuat berita tentang rezim, pidato Hitler, dan artikel propaganda. Pamflet yang digunakan untuk mendoktrinasi pemuda dan buku teks sekolah yang digunakan dalam pelajaran sejarah pada masa itu juga ditemukan. Di antara benda-benda yang paling mencolok adalah medali Partai Nazi dan beberapa pamflet yang merujuk pada sumpah kepada Hitler yang harus dibacakan oleh para siswa. Dokumen-dokumen dengan nama-nama siswa sekolah tersebut pada tahun itu juga ditemukan yang memungkinkan untuk merekonstruksi lebih detail aktivitas bangunan sebagai pusat pelatihan politik. Pihak berwenang Polandia menunjukkan bahwa penemuan itu memiliki nilai sejarah yang cukup besar, karena itu bukan hanya koleksi benda-benda, tetapi kapsul yang disiapkan dengan sengaja. Nazi menguburnya dengan sengaja, tahu bahwa suatu hari seseorang akan menemukannya, dan bahwa dengan itu cita-cita dan pandangan dunia mereka akan terwujud. Kapsul itu telah disebutkan dalam catatan lama Jerman, tetapi sampai saat itu belum ditemukan. Dokumen arsip berbicara tentang proyek simbolis di sekolah itu dengan materi tersembunyi sebagai warisan. Namun, tidak ada yang mengkonfirmasi lokasi sebenarnya sampai saat itu. Museum Szczecin bekerja selama beberapa bulan dalam restorasi dan analisis objek. Setelah dibersihkan dan diklasifikasikan, mereka dipamerkan dalam pameran khusus. Pameran itu menarik ribuan pengunjung dan diliput oleh media dari seluruh dunia, tidak hanya karena nilai sejarah benda-benda itu, tetapi juga karena dampak emosional yang ditimbulkan saat melihatnya utuh setelah lebih dari 7 dekade.
Yang paling menarik perhatian adalah kontras antara benda-benda umum seperti pensil, buku, dan koin dan elemen-elemen ideologis murni seperti lencana, proklamasi, dan gambar kultus rezim. Kombinasi itu memperjelas bagaimana propaganda Nazi telah menyusup ke setiap aspek kehidupan sehari-hari. Penemuan itu juga memungkinkan para peneliti untuk membuat hubungan dengan penemuan serupa lainnya di wilayah tersebut. Dikonfirmasi bahwa selama ekspansi Reich ketiga, banyak sekolah dan bangunan umum menyembunyikan kapsul waktu sebagai bagian dari proyek yang diselenggarakan oleh pemuda Hitler dan struktur partai lainnya. Beberapa dokumen yang ditemukan didigitalisasi untuk penelitian dan konsultasi publik. Surat-surat pribadi siswa ditemukan, ditulis di buku catatan sekolah, di mana mereka mengulangi ide-ide partai sebagai bagian dari latihan mereka. Jenis bukti ini membantu mengilustrasikan bagaimana indoktrinasi diterapkan sejak usia dini. Kapsul itu dipindahkan ke etalase yang diperkuat di dalam museum dengan kondisi suhu dan kelembaban tertentu. Konservasinya sekarang dijamin sehingga generasi mendatang dapat melihatnya seperti saat ditemukan. Penemuan ini menghidupkan kembali minat untuk meninjau arsip konstruksi era Nazi lainnya di wilayah tersebut, dengan kemungkinan adanya lebih banyak kapsul tersembunyi. Ini juga memotivasi penelitian baru tentang praktik pedagogis Reich ketiga, karena kasus ini memberikan bukti langsung dari konten yang digunakan di ruang kelas. Zlocieniec, desa kecil tempat semuanya terjadi, menyelenggarakan acara pendidikan dengan sekolah-sekolah lokal, menggunakan penemuan itu sebagai titik awal untuk mengajarkan sejarah terkini. Beberapa inisiatif budaya dan pedagogis diaktifkan berkat penemuan ini. Tempat berlindung kapal selam Lorient, benteng Nazi yang selamat dari pemboman total. Selama pendudukan Jerman di Prancis, Pelabuhan Lorient diubah menjadi salah satu instalasi paling strategis bagi Angkatan Laut Nazi. Itu bukan hanya titik masuk atau keluar, itu menjadi pangkalan berbenteng tahan bom yang dirancang khusus untuk melindungi kapal selam tipe U-boat yang penting untuk perang di Atlantik. Lorient, yang terletak di wilayah Brittany, diduduki oleh pasukan Jerman pada bulan Juni tahun 1940. Tak lama kemudian, Komando Tinggi Angkatan Laut Jerman memutuskan untuk membangun salah satu pangkalan terkuat dari jaringan bunker mereka di Eropa di sana. Pekerjaan dimulai dengan cepat, dengan ribuan pekerja. Banyak dari mereka dipaksa mendirikan struktur beton bertulang besar langsung di atas pelabuhan. Pangkalan itu terdiri dari beberapa blok beton bertulang. Masing-masing berfungsi sebagai tempat berlindung bagi kapal selam yang sedang diperbaiki, diisi ulang, atau dalam pemeliharaan. Yang mengesankan adalah strukturnya. Atap setebal hampir 7 meter, dirancang untuk menahan dampak serangan udara langsung. Dindingnya sama tebalnya, dan seluruh pangkalan disiapkan untuk terus beroperasi bahkan di bawah serangan. Pembangunan dibagi menjadi 3 kompleks besar, Keroman 1, 2, dan 3. Masing-masing memiliki dermaga internal tempat kapal selam bisa masuk dengan mengambang. Setelah masuk, gerbang akan ditutup yang membuat mereka sepenuhnya terlindungi dari luar. Organisasi ini memungkinkan armada U-boat untuk tetap beroperasi bahkan saat kota-kota tetangga terus-menerus dibom. Antara tahun 1941 dan 1943, Lorient adalah salah satu pusat keberangkatan utama kapal selam menuju Atlantik. Dari sana, misi patroli, serangan, dan sabotase Kriegsmarine dimulai. U-boats beroperasi dalam kelompok dan menggunakan Lorient sebagai pangkalan untuk mengisi ulang torpedo, mengganti kru, atau menerima perintah langsung dari komando Jerman. Menyadari pentingnya, penerbangan sekutu menjatuhkan lebih dari 4.000 ton bahan peledak di Lorient. Namun, pangkalan kapal selam tersebut bertahan dari semuanya. Pengeboman menghancurkan sebagian besar kota, tetapi tempat perlindungan Kroman tetap berdiri, betonnya bertahan tanpa menyerah, dan Jerman terus menggunakan pangkalan itu secara normal, karena tidak mungkin menghancurkan fasilitas tersebut dengan pemboman konvensional. Sekutu mengubah strategi. Alih-alih menyerang pangkalan secara langsung, mereka mulai menghancurkan kota di sekitarnya, berusaha memutus pasokan, menghilangkan infrastruktur, dan membuat kehidupan tidak mungkin bagi tentara Jerman yang ditempatkan di daerah tersebut. Pada akhir tahun 1944, Lorient sepenuhnya terisolasi.
pasukan Amerika Serikat mengepung daerah itu dan Jerman terjebak di dalam pangkalan tanpa kemungkinan menerima bantuan dari luar. Meskipun demikian, mereka tidak menyerah. Sekitar 25.000 tentara tetap berada di sana sampai akhir konflik, terkunci, tetapi dilindungi oleh benteng yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Bagian dalam pangkalan memiliki bengkel, depot bahan bakar, asrama, dapur, dan kantor. Semuanya dirancang untuk menahan pengepungan yang lama. Ada generator sendiri, sistem ventilasi, dan terowongan yang menghubungkan berbagai area kompleks. Bahkan, di bawah tembakan konstan, aktivitas internal tidak pernah berhenti sepenuhnya. Ketika perang berakhir, pangkalan Lorient tidak dihancurkan. Sebaliknya, pasukan Prancis mengambil alih dan tetap menggunakannya. Strukturnya sangat kokoh sehingga lebih bermanfaat untuk mempertahankannya daripada mencoba menghancurkannya. Selama beberapa dekade, Angkatan Laut Prancis menggunakannya sebagai bagian dari operasi Angkatan Laut mereka sendiri. Saat ini, situs tersebut telah diubah menjadi pusat sejarah dan museum. Sebagian fasilitas dibuka untuk umum dan beberapa hanggar besar tempat U-boat beroperasi dapat dijelajahi. Ada juga pameran dengan benda-benda asli, cetak biru, seragam, foto, dan video yang menjelaskan bagaimana semuanya berfungsi. Blok Keroman 3 adalah salah satu yang paling terawat. Di dalamnya masih terlihat tanda-tanda rel, pintu air, dan platform tempat kapal selam ditempatkan untuk diperiksa. Akustik dan skala tempat itu mengesankan. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana rasanya bergerak di dalam pangkalan yang disiapkan untuk bertahan dalam perang penuh. Kota Nazi tersembunyi di Norwegia. Selama pendudukan Nazi di Norwegia, Jerman mendirikan banyak pangkalan militer dan pusat operasi di seluruh negeri. Tetapi salah satu proyek paling rahasia terjadi di utara, di daerah pegunungan tempat mereka membangun kota bawah tanah yang tidak terdeteksi selama beberapa dekade. Apa yang tampak seperti instalasi kecil menyembunyikan jaringan terowongan, gudang, barak, dan sistem komunikasi canggih. Kota itu dibangun di wilayah Banak, dekat Lakselv, di Finnmark, daerah terpencil yang menawarkan keuntungan strategis karena isolasinya dan kedekatan dengan Laut Barents. Di sana, para insinyur Jerman merancang kompleks mandiri yang dapat beroperasi tanpa perlu kontak terus-menerus dengan wilayah pendudukan lainnya. Akses utama disamarkan. Dari luar, hanya terlihat struktur mirip gudang, dikelilingi oleh hutan. Tetapi setelah melewati pintu masuk itu, seseorang akan masuk ke sistem terowongan yang digali di batu, dengan koridor yang mengarah ke kamar, gudang, pembangkit listrik, dan ruang komando. Pangkalan itu berfungsi sebagai pusat logistik dan pos pengawasan untuk memantau pergerakan Angkatan Laut di Kutub Utara. Dari sana, operasi yang berkaitan dengan kapal selam dan konvoi musuh juga dikoordinasikan. Selain itu, pangkalan ini berfungsi sebagai titik perbaikan untuk kendaraan dan mesin berat yang digunakan di front utara. Generator sendiri, sumur air, jaringan ventilasi, dan saluran telepon internal dibangun. Seluruh sistem diciptakan untuk bertahan hidup tanpa bergantung pada pihak luar. Suhu bawah tanah tetap stabil, dan ada cukup ruang untuk menampung lebih dari 200 orang, termasuk tentara, teknisi, dan insinyur. Sebagian besar personel yang bekerja di daerah itu adalah orang Norwegia yang dipaksa untuk bekerja sama. Yang lainnya adalah tahanan Soviet yang dipindahkan ke sana untuk melakukan tugas-tugas terberat. Banyak dari mereka meninggal selama penggalian karena cuaca ekstrem, tanah longsor, dan perlakuan yang diterima dari perwira Jerman. Bahan bangunan tiba dengan kereta api ke Narvik dan kemudian dengan truk ke pintu masuk utama. Operasi ini dikoordinasikan oleh anggota organisasi TOD yang bertanggung jawab atas banyak pekerjaan infrastruktur Reich ketiga. Proyek ini dijaga kerahasiaannya dan sangat sedikit warga sipil yang tahu apa yang sedang dibangun di daerah tersebut. Pada akhir perang, Jerman menghancurkan sebagian fasilitas untuk mencegahnya jatuh ke tangan sekutu. Namun, beberapa terowongan dan ruangan tetap utuh. Selama bertahun-tahun, area tersebut disegel dan dilupakan, hingga pada tahun 90-an, sekelompok penjelajah lokal menemukan kembali pintu masuk aslinya. Saat masuk, mereka menemukan sisa-sisa seragam, kotak amunisi, generator berkarat, dan dokumentasi parsial.
Kondisi umum tempat itu sangat bagus, berkat iklim kering dan desain sistem. Tidak ada kelembaban, tidak ada tanda-tanda penjarahan. Semuanya tampak beku dalam waktu. Pihak berwenang Norwegia melakukan ekspedisi resmi ke lokasi tersebut pada tahun 1997. Setiap bagian didokumentasikan dan laporan terperinci tentang struktur tersebut dibuat. Investigasi mengkonfirmasi bahwa tempat itu adalah salah satu instalasi Nazi terlengkap yang dibangun di luar Jerman dan telah dirahasiakan selama lebih dari 50 tahun. Di antara dokumen yang ditemukan adalah cetak biru rute kapal selam, peta kutub utara, catatan pergerakan Angkatan Laut Sekutu, dan daftar personel. Foto-foto konstruksi yang diambil oleh insinyur Jerman juga ditemukan. Di dalamnya terlihat bagaimana jaringan terowongan diperluas dengan mesin khusus. Salah satu elemen yang paling menarik adalah sebuah ruangan dengan dinding timbal, kemungkinan digunakan sebagai perlindungan terhadap emisi radio atau untuk eksperimen komunikasi terenkripsi. Ini membuka pintu bagi teori-teori baru tentang penggunaan situs tersebut tidak hanya sebagai pangkalan, tetapi juga sebagai pusat pengujian. Kota bawah tanah Banak tidak dirancang sebagai benteng sederhana. Itu adalah simpul strategis dalam sistem pertahanan utara. Lokasinya memungkinkan untuk memantau rute pelarian konvoi sekutu yang mencoba mencapai Uni Soviet melalui Laut Barents. Dari sana juga pesan-pesan terenkripsi diluncurkan dan sebagian logistik front Arktik dikendalikan. Pada tahun 2002, pemerintah Norwegia memutuskan untuk melestarikan sebagian situs sebagai kesaksian sejarah. Beberapa bagian diperkuat untuk mencegah keruntuhan dan sensor pemantauan dipasang. Saat ini tempat tersebut tidak terbuka untuk umum, tetapi ada studi yang sedang berlangsung untuk mengubahnya menjadi situs yang dapat dikunjungi untuk tujuan pendidikan. Daerah tersebut masih menyimpan tanda-tanda aktivitas Jerman, selongsong peluru, tanda dalam bahasa Jerman yang dicat di batu, dan sisa-sisa mesin. Meskipun waktu telah berlalu, pangkalan ini mempertahankan bentuk aslinya dan ukuran sebenarnya masih menjadi bahan perdebatan karena beberapa area masih belum sepenuhnya dijelajahi. Senjata Nazi terkubur di Mendoza. Pada tahun 2017, sekelompok pekerja pedesaan sedang membersihkan lahan di dekat San Carlos, di Provinsi Mendoza, ketika salah satu dari mereka melihat sesuatu yang terbuat dari logam menonjol dari tanah. Saat menggali lebih dalam, mereka menemukan sebuah kotak berat yang berkarat dengan tanda yang tidak langsung dikenali oleh siapapun dari tim. Mereka mengira itu adalah barang rongsokan, tetapi setelah membukanya, mereka menemukan gudang senjata dengan ukiran Jerman dan simbol Reich Ketiga. Penemuan itu segera dilaporkan kepada pihak berwenang setempat yang datang ke tempat kejadian bersama dengan personel tentara Argentina. Setelah memeriksa isinya, ditemukan beberapa senjata api, amunisi, teropong jarak jauh, sepasang seragam dalam kondisi buruk, dan dokumen yang mengacu pada tahun 1945. Semua benda itu dibungkus dengan kain tebal, terlindungi dari debu dan kelembaban, seolah-olah telah dikubur dengan tujuan untuk diselamatkan suatu hari nanti. Para ahli yang menganalisis isinya mengkonfirmasi bahwa senjata-senjata itu buatan Jerman, sebagian besar adalah pistol Luger P08 dan Walther P38, model yang banyak digunakan oleh perwira Nazi selama perang. Amunisi berkarat, tetapi sebagian besar masih dapat diidentifikasi. Beberapa dokumen ditulis dalam bahasa Jerman dengan tanggal dan nama yang kemudian disilangkan dengan arsip sejarah. Salah satu teori yang segera muncul adalah bahwa peti itu ditinggalkan di sana oleh salah satu dari banyak Nazi yang melarikan diri ke Amerika Selatan setelah perang. Argentina adalah salah satu negara yang paling banyak menerima buronan Jerman antara tahun 1945 dan 1950, dan Mendoza, seperti Bariloche atau Cordoba, menampung beberapa mantan militer dan kolaborator rezim. Kotak itu, menurut para peneliti, dikubur sekitar 60 cm di bawah tanah, dekat dengan gudang anggur tua yang ditinggalkan. Tidak ada bangunan yang terlihat di sekitarnya yang menunjukkan bahwa situs itu sengaja dipilih karena keterasingannya. Tidak ada tanda lain yang ditemukan di dekatnya, tetapi pemindaian dengan detektor logam dilakukan untuk berjaga-jaga jika ada tempat persembunyian lain. Tidak ada yang muncul lagi.
Di antara dokumen yang diselamatkan terdapat foto pribadi, surat-surat dalam bahasa Jerman yang ditujukan kepada seorang Kapten Müller yang diduga, dan sebuah buku catatan kecil dengan catatan tentang rute, kontak, dan pergerakan di Argentina. Sebuah lencana SS dalam kondisi buruk dan paspor yang belum lengkap dengan stempel lama juga ditemukan. Kasus ini diselidiki oleh sejarawan Argentina dan Jerman yang bekerja sama untuk mengidentifikasi siapa pemilik rampasan itu. Meskipun tidak ada konfirmasi total, beberapa petunjuk mengarah pada seorang mantan perwira logistik yang telah melarikan diri melalui Italia dan tiba di Buenos Aires pada tahun 1947. Menurut laporan intelijen saat itu, pria ini diduga hidup dengan identitas palsu di daerah pedesaan selama setidaknya 1 dekade. Kotak itu dipindahkan ke laboratorium di Buenos Aires, tempat benda-benda itu dibersihkan, dikatalogkan, dan diawetkan. Pameran langsung dihindari untuk mencegah interpretasi yang salah atau menarik orang-orang dengan ideologi ekstrim. Namun, sebagian materi disumbangkan ke Museum Holocaust Buenos Aires, tempat pameran khusus tentang pelarian Nazi ke Amerika Selatan dipasang. Penemuan itu juga menghidupkan kembali perdebatan tentang jaringan bantuan yang memungkinkan begitu banyak mantan militer Nazi melarikan diri dari pengadilan Nuremberg. Berbagai rute pelarian yang dikenal sebagai Rat Lines melewati Italia, melintasi Atlantik dengan kapal yang disamarkan, dan mendarat di Argentina, Brasil, Paraguay, atau Chili. Peti ini yang terkubur di tempat yang begitu terpencil memberikan indikasi lain betapa siapnya beberapa orang untuk menghilang tanpa jejak. Para ahli sepakat bahwa isi peti itu bukan sesuatu yang improvisasi. Senjata-senjata itu dikemas dengan hati-hati, amunisi dipisahkan dengan baik, dokumen dilindungi dengan plastik tersegel, dan kotak itu memiliki penguat internal yang mencegahnya berubah bentuk karena tekanan tanah. Semuanya menunjukkan bahwa itu adalah persiapan yang dilakukan dengan waktu dan pengetahuan. Secara paralel, arsip imigrasi Provinsi Mendoza diperiksa. Meskipun banyak nama dihapus atau palsu, ditemukan kartu warga negara Jerman yang telah membeli tanah di wilayah itu antara tahun 1946 dan 1952. Beberapa di antaranya cocok dengan nama belakang yang disebutkan dalam buku catatan yang ditemukan di dalam peti. Pemerintah Argentina memutuskan untuk tidak mengungkapkan lokasi pasti penemuan itu untuk menghindari eksplorasi ilegal. Namun, mereka mengkonfirmasi bahwa itu adalah salah satu penemuan yang paling terpelihara terkait dengan kehadiran Nazi di negara itu. Bahkan kontak telah terjalin dengan peneliti dari Pusat Wiesenthal untuk bekerja sama dalam melacak identitas. Kisah ini mendapat perhatian internasional ketika sebuah media Eropa menerbitkan foto-foto isinya. Sejak saat itu, beberapa keluarga imigran Jerman yang tinggal di Argentina menghubungi pihak berwenang, mengklaim memiliki benda serupa atau dokumen masa lalu. Beberapa materi ini diverifikasi tetapi tidak terhubung langsung dengan peti. Yang paling menarik bagi para peneliti adalah alasan mengapa peti itu tidak pernah ditemukan kembali. Jika pemiliknya berencana untuk kembali mengambilnya, apa yang mencegahnya melakukannya? Apakah dia meninggal sebelum itu? Jawaban-jawaban itu masih belum dikonfirmasi, tetapi kotak itu tetap menjadi bukti kuat bahwa banyak dari mereka yang melarikan diri tiba dengan rencana, kontak, dan sumber daya tersembunyi. Sejak saat itu, pencarian lain telah dilakukan di daerah dekat San Carlos. Beberapa penduduk melaporkan telah melihat gerakan aneh di dekade sebelumnya, kendaraan tanpa identifikasi, dan pria yang berbicara bahasa Jerman di sekitar. Meskipun tidak ada petunjuk yang mengarah pada penemuan lain, minat untuk meninjau masa lalu tersembunyi di daerah itu tetap hidup. Dokumen Nazi yang muncul tak terduga di sekolah Prancis. Pada tahun 2013, selama renovasi di Institut Lucie Aubrac di kota Bourg-les-Valence, Tenggara Prancis, sekelompok pekerja yang sedang mengerjakan bagian lama bangunan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Saat mereka melepaskan panel kayu di area loteng, mereka menemukan rongga tersembunyi yang berisi sejumlah besar kertas menguning, folder lama, dan amplop berstempel Jerman. Pusat pendidikan tersebut, yang dibangun sebelum Perang Dunia Kedua, berfungsi selama pendudukan sebagai markas pasukan Jerman di wilayah tersebut.
Menurut catatan lokal, bangunan itu berfungsi sebagai barak sementara antara tahun 1943 dan 1944 sebelum ditinggalkan oleh pasukan blok poros saat mereka mundur. Sejak saat itu, sekolah tersebut kembali ke fungsi aslinya dan selama bertahun-tahun jejak masa lalu tersembunyi. Apa yang ditemukan para pekerja pagi itu adalah arsip lengkap dengan lebih dari 200 dokumen. Banyak di antaranya ditandatangani, disegel, dan ditulis oleh pejabat Jerman yang ditempatkan di daerah tersebut. Ada juga peta, rencana kota dengan tanda berwarna, daftar orang, dan beberapa benda pribadi seperti lencana, medali, dan foto. Melihat isinya, manajemen sekolah segera memberitahu pihak berwenang kota, yang pada gilirannya memberitahu Kementerian Kebudayaan. Akses ke area penemuan diblokir dan inventarisasi terkontrol dimulai. Para ahli konservasi dan kearsipan dikirim ke lokasi untuk mengevaluasi kondisi materi. Kertas-kertas itu dalam kondisi yang dapat diterima, meskipun beberapa menunjukkan tanda-tanda kelembaban. Di antara dokumen-dokumen itu terdapat laporan pengawasan, surat yang dikirim ke atasan di Lyon, dan kartu-kartu yang berisi nama, alamat, dan detail tentang warga negara Prancis. Banyak dari orang-orang itu, menurut para sejarawan, terkait dengan perlawanan lokal atau berketurunan Yahudi. Sebagian dari arsip tersebut mengacu pada operasi khusus, termasuk penangkapan, penggeledahan rumah, dan penyitaan properti. Daftar barang sitaan juga ditemukan, mulai dari radio hingga sepeda. Semuanya ditulis dengan tepat, dalam kaligrafi rapi dan disertai dengan tanggal yang akurat. Salah satu dokumen terpenting adalah laporan intelijen tertanggal Maret tahun 1944. Ini merinci rute yang digunakan oleh kelompok perlawanan untuk bergerak antar desa dan tempat persembunyian. Ini juga mencakup nama kode, titik pertemuan, dan deskripsi fisik tersangka. Laporan itu sampai saat itu tidak muncul dalam arsip resmi pendudukan. Selain itu ditemukan daftar anak-anak sekolah dengan catatan tulisan tangan. Rupanya, Jerman mencatat keluarga siswa, terutama pada bulan-bulan terakhir pendudukan, ketika kontrol internal menjadi lebih agresif. Para ahli yang menganalisis penemuan itu sepakat bahwa arsip tersebut sengaja disembunyikan sebelum mundurnya Jerman. Itu tidak terkubur atau tersebar, tetapi dikemas dengan hati-hati dan disimpan di sudut yang tidak dapat diakses oleh siswa dan guru. Pilihan lokasi menunjukkan bahwa seseorang dengan akses langsung ke gedung melakukannya. Di antara benda-benda yang ditemukan juga ada mesin tik portabel asal Jerman dengan pita masih tergulung. Itu berfungsi dan digunakan untuk mereproduksi beberapa dokumen yang awalnya ditulis dengan model yang sama. Ini memungkinkan untuk mengkonfirmasi bahwa sebagian besar arsip telah disusun di sana, di dalam sekolah. Penemuan itu mengejutkan bahkan penduduk desa. Banyak di antaranya tidak tahu bahwa bangunan itu pernah menjadi markas Jerman. Beberapa orang tua ingat pernah melihat tentara masuk dan keluar, tetapi mereka tidak tahu bahwa dokumen sensitif ditangani di sana. Berita itu menarik media dari seluruh Prancis. Kementerian Kebudayaan memindahkan arsip ke Pusat Konservasi Regional Grenoble, tempat restorasi parsial materi dilakukan. Semua dokumen juga didigitalisasi untuk memfasilitasi akses bagi peneliti dan institusi pendidikan. Sebagian materi dimasukkan dalam pameran sementara di Museum Perlawanan Lyon. Pengunjung dapat melihat dari dekat daftar, peta yang ditandai dengan pensil merah, dan foto-foto yang diselamatkan. Pameran tersebut menjelaskan bagaimana intelijen lokal tentara Jerman berfungsi dan bagaimana hal itu bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari penduduk desa. Tempat berlindung Nazi yang ditemukan di hutan Paraguay. Pada tahun 2015, sekelompok arkeolog yang bekerja di daerah hutan San Pedro di utara Paraguay menemukan sisa-sisa struktur yang tersembunyi di antara vegetasi. Awalnya mereka mengira itu adalah bagian dari bangunan pedesaan kuno, tetapi setelah membersihkan daerah itu, mereka menemukan dinding batu yang dipotong dengan presisi, sisa-sisa keramik Jerman, dan simbol-simbol yang menunjukkan hubungan dengan Nazisme. Daerah tempat penemuan itu muncul terletak di dekat Taman Nasional Yibichui, daerah terpencil dengan akses yang sulit.
para peneliti yang dipimpin oleh arkeolog Jose Barbosa menemukan 3 bangunan terpisah satu sama lain tetapi dihubungkan oleh jalan setapak yang tersamar. Tidak ada atap, tetapi dinding-dindingnya masih berdiri dan beberapa dinding masih memiliki prasasti dalam bahasa Jerman. Salah satu detail yang paling mencolok adalah kemunculan koin-koin era Nazi, botol-botol obat dengan label dalam bahasa Jerman, dan sisa-sisa senjata kecil seperti magazen kosong dan selongsong peluru. Semuanya menunjukkan bahwa situs itu telah digunakan oleh orang-orang yang datang dari Eropa dengan akses ke benda-benda militer dan logistik Reich ketiga. Para arkeolog juga menemukan salib swastika yang terukir di batu ambang salah satu pintu masuk. Meskipun rusak karena waktu, itu masih dapat dikenali. Di sampingnya muncul sebuah kotak logam berkarat yang berisi kertas-kertas yang tidak dapat dibaca karena kelembaban, tetapi salah satunya masih menunjukkan tanggal 1947. Teori yang muncul dari penemuan itu adalah bahwa itu adalah tempat persembunyian yang disiapkan oleh Nazi yang melarikan diri ke Amerika Selatan setelah jatuhnya rezim. Lokasi itu sempurna, terpencil, sulit dijangkau, ditutupi oleh hutan lebat, dan tanpa tanda-tanda modern di sekitarnya. Tidak ada jalan terdekat, tidak ada catatan properti. Para ahli menganalisis benda-benda tersebut dan memverifikasi bahwa beberapa di antaranya cocok dengan model yang diproduksi di Jerman antara tahun 1938 dan 1944. Botol-botol obat misalnya sama dengan yang digunakan oleh tentara Jerman di front timur. Kaleng makanan dengan label Jerman dan stempel Reich juga ditemukan. Jenis konstruksinya juga bukan lokal. Dindingnya terbuat dari batu yang ditumpuk dengan teknik Eropa tanpa lumpur atau semen, tetapi dengan sambungan yang tepat. Semuanya menunjukkan bahwa siapapun yang membangunnya memiliki pengalaman dalam arsitektur Alpen atau pegunungan, sesuatu yang tidak biasa di bagian Paraguay itu. Meskipun mengalami kerusakan, beberapa benda ditemukan dan dibawa ke Museum Nasional Paraguay. Di sana benda-benda itu dibersihkan, dikatalogkan, dan disimpan dalam koleksi khusus tentang kehadiran Jerman di negara itu. Beberapa benda dipamerkan dalam pameran sementara bersama dengan dokumen sejarah migrasi. Penemuan itu juga menyebabkan arsip migrasi Paraguay dari tahun-tahun pasca perang diperiksa. Beberapa nama Jerman ditemukan yang telah tiba antara tahun 1946 dan 1952, banyak dengan paspor palsu atau tanpa registrasi lengkap. Beberapa dari mereka telah membeli tanah di dekat San Pedro dan hidup terpencil selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada bukti pasti tentang siapa yang menggunakan tempat perlindungan itu, para peneliti menunjukkan bahwa itu adalah titik transit atau tempat persembunyian sementara. Itu tidak memiliki kondisi untuk kehidupan jangka panjang, tetapi ya untuk tinggal berhari-hari atau berbulan-bulan bersembunyi sambil mengatur transfer atau menunggu informasi. Pemerintah Paraguay menghindari membuat pernyataan publik tentang masalah ini pada awalnya, tetapi kemudian mengizinkan para arkeolog untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan dukungan logistik terbatas. Menggali area lain tanpa izin dilarang untuk menghindari penjarahan atau pencarian tidak sah oleh orang-orang yang ingin tahu. Yang menarik dari kasus ini adalah bahwa ini bukan pertama kalinya tempat persembunyian Nazi di Paraguay dibicarakan. Sejak tahun 70-an, rumor tentang pangkalan di daerah pedesaan telah beredar, tetapi tidak pernah ada bukti fisik konkret yang ditemukan. Penemuan ini mengubah persepsi itu. Kompleks bawah tanah di Austria. Pada tahun 2014, sekelompok peneliti menemukan jaringan terowongan di bawah pabrik tua dekat Sankt Georgen an der Gusen di utara Austria. Daerah itu sudah dikenal karena hubungannya dengan kamp konsentrasi Mauthausen, tetapi penemuan ini membuka jalur investigasi baru. Kemungkinan pusat rahasia tempat Nazi telah melakukan eksperimen dan pekerjaan teknologi tersembunyi. Arkeolog Andreas Sulzer memimpin tim yang bertanggung jawab untuk memeriksa tanah. Mereka menggunakan sensor penembus tanah dan hasilnya menunjukkan lorong, ruangan luas, dan struktur yang tidak ada dalam catatan resmi manapun. Semuanya menunjukkan bahwa di bawah sana ada lebih dari sekadar gudang yang ditinggalkan. Menurut kesaksian yang dikumpulkan oleh Sulzer,
Kompleks itu kemungkinan terkait dengan pengembangan senjata eksperimental, mungkin terkait dengan energi nuklir. Beberapa material yang ditemukan termasuk sisa-sisa logam, komponen listrik tua, dan benda-benda yang masih sebagian terkubur. Tempat itu dibangun menggunakan tenaga kerja budak. Tahanan dari Camp Mauthausen dipaksa untuk menggali terowongan dan bekerja dalam kondisi ekstrim. Galeri-galeri itu diperkuat dengan beton tebal dan baja yang membuat orang berpikir bahwa itu bukan hanya tempat perlindungan serangan udara biasa. Salah satu aspek yang paling menarik perhatian adalah kedalaman beberapa bagian yang mencapai lebih dari 20 meter di bawah tanah. Ditemukan sisa-sisa kabel, panel listrik yang rusak, dan struktur ventilasi. Semuanya tersembunyi di bawah lapisan tanah dan puing-puing, seolah-olah seseorang sengaja ingin menyegelnya. Pemerintah Austria mengizinkan penggalian terbatas di beberapa titik, tetapi karena ini adalah area dengan nilai sejarah tinggi dan dengan sisa-sisa manusia di dekatnya, pembatasan diberlakukan untuk menjaga kemungkinan bukti kejahatan perang. Meski begitu, tim Sulzer berhasil mengakses beberapa galeri. Dokumen sejarah tidak merujuk langsung ke situs ini. Namun, arsip intelijen Soviet yang dideklasifikasi berbicara tentang tempat bernama B8 berkristal, di mana prototipe pesawat dan mesin khusus diduga dikembangkan. Beberapa sumber menghubungkan instalasi itu dengan penemuan Sankt Georgen. Simbol-simbol terukir di dinding, beberapa di antaranya dengan huruf gotik dan lambang Reich ketiga, ditemukan. Sisa-sisa perabotan, komponen mekanis, dan struktur yang menyerupai laboratorium dadakan juga muncul. Ventilasi masih berfungsi sebagian yang memudahkan masuk tanpa memerlukan peralatan khusus. Tim tidak menemukan bukti pasti penelitian nuklir, tetapi ada indikasi pekerjaan teknis canggih. Sisa-sisa tabung, pengukur, dan komponen yang tidak sesuai dengan penggunaan umum pabrik konvensional juga ditemukan. Fragmen dokumen yang rusak dan tidak dapat dibaca, tetapi dengan stempel Jerman, juga ditemukan. Area itu telah ditutup untuk umum sejak tahun 50-an. Diperkirakan tidak ada apa-apa selain reruntuhan industri, tetapi pemindaian membuktikan sebaliknya. Tempat itu memiliki struktur yang terorganisir, dengan ruangan-ruangan yang saling terhubung dan area penyimpanan. Minat tumbuh ketika media internasional mulai membicarakan laboratorium Nazi yang terkubur. Meskipun tidak ada bukti konklusif tentang fungsi pastinya, semuanya menunjukkan bahwa itu adalah proyek khusus. Kombinasi lokasi, kedalaman, material, dan kerahasiaan menghasilkan banyak teori. Sulzer menyatakan bahwa pekerjaan pasti terus berlanjut hingga akhir perang, karena beberapa bagian menunjukkan tanda-tanda penggunaan intensif. Daerah itu telah dibom oleh sekutu, tetapi terowongan-terowongan itu bertahan. Ini mengkonfirmasi bahwa pembangunannya dirancang untuk bertahan lama. Pengebom Amerika yang terkubur di pegunungan Alpen. Pada tahun 2013, sekelompok pendaki gunung yang sedang melintasi rute yang jarang dilalui di pegunungan Alpen Italia menemukan sisa-sisa logam yang menonjol dari salju. Saat mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah pecahan pesawat besar, dengan bagian-bagian yang masih menyatu. Mereka hampir terkubur, tertutup es dan bebatuan. Mereka memanggil pihak berwenang, dan beberapa hari kemudian para ahli militer Amerika Serikat tiba bersama dengan teknisi Italia. Analisis awal mengkonfirmasi bahwa itu adalah B-24 Liberator, model pembom yang digunakan oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Nomor registrasi yang terlihat di salah satu sayap memungkinkan untuk melacak nomor pastinya. Pesawat itu telah menghilang pada tahun 1945 dan selama beberapa dekade tidak diketahui apa yang terjadi padanya atau awaknya. Pesawat itu telah berangkat dari pangkalan di Italia Selatan dalam misi pemboman, tetapi tidak kembali. Laporan pada saat itu menunjukkan bahwa kontak dengan pesawat hilang setelah melintasi pegunungan Alpen tanpa sinyal radio atau sisa-sisa yang ditemukan. Pesawat itu dinyatakan hilang dengan seluruh awaknya di dalamnya. Penemuan itu terjadi pada ketinggian lebih dari 2.500 meter. Area itu sulit dijangkau dan cuaca telah membantu menjaga sebagian struktur tetap utuh. Meskipun tidak utuh, badan pesawat mempertahankan bentuk umumnya. Bagian menara belakang, sebagian roda pendaratan, dan sisa-sisa kokpit
dapat dibedakan. Para ahli menemukan plat nama, sisa-sisa seragam, dan beberapa barang pribadi awak. Di antaranya ada jam tangan, kotak berisi surat, dan kartu identitas militer. Mereka juga menemukan sisa-sisa tulang yang menyebabkan sampel dikirim untuk tes DNA dengan tujuan mengidentifikasi para prajurit. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa pesawat itu adalah bagian dari grup pemboman 485. Misinya hari itu adalah menyerang instalasi kereta api di Austria. Diperkirakan pesawat itu terkena tembakan musuh atau mengalami kegagalan teknis, menyimpang dari jalurnya hingga jatuh di gunung. Dampak tabrakan itu kuat, tetapi sebagian struktur meluncur menuruni lereng dan sebagian terkubur di daerah yang tertutup salju hampir sepanjang tahun. Itulah mengapa tidak pernah terlihat dari udara atau oleh penduduk setempat. Hanya setelah pencairan musim itu, beberapa fragmen terekspos. Tim penyelamat melancarkan operasi khusus untuk mengevakuasi sisa-sisa tanpa merusak medan atau pesawat. Mereka bekerja selama berminggu-minggu, menyingkirkan bagian-bagian dengan hati-hati, menggunakan helikopter dan perkakas tangan. Bagian-bagian terpenting dipindahkan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Eropa. Keluarga para kru dihubungi. Banyak yang tidak tahu apa yang terjadi pada kerabat mereka, dan beberapa percaya bahwa jasad mereka tidak akan pernah ditemukan. Penemuan itu memungkinkan beberapa keluarga untuk menutup babak hidup mereka yang akhirnya menerima jawaban setelah hampir 70 tahun. Tes forensik berhasil mengidentifikasi 5 dari 11 penumpang. Jenazah mereka dibawa ke Amerika Serikat, tempat mereka dimakamkan dengan penghormatan militer. 6 lainnya tidak dapat diidentifikasi sepenuhnya, tetapi juga dipindahkan dan dimakamkan di pemakaman resmi tentara. Sebagian dari badan pesawat disimpan sebagai penghormatan di Museum Penerbangan di Italia. Sebuah plakat dengan nama semua kru dan detail misi dipasang di sana. Sebuah upacara diselenggarakan dengan otoritas Italia dan Amerika Serikat untuk mengenang mereka yang gugur. Penemuan itu juga memicu penyelidikan terhadap pesawat lain yang hilang di wilayah tersebut. Beberapa misi pemboman melintasi pegunungan Alpen pada tahun 1944 dan 1945, dan ada catatan setidaknya 10 pesawat yang tidak kembali. Beberapa percaya bahwa mereka mungkin terkubur di daerah serupa. Dokumen militer yang diperiksa setelah penemuan menunjukkan bahwa penerbangan itu dianggap hilang dalam pertempuran, tanpa tindak lanjut lebih lanjut. Teknologi pada masa itu tidak memungkinkan pelacakan pesawat secara akurat. Banyak yang menghilang tanpa jejak, dan baru puluhan tahun kemudian muncul kembali. Kasus ini adalah salah satu yang paling penting dalam hal pemulihan sisa-sisa pesawat di daerah pegunungan. Ini menunjukkan bahwa bahkan seiring berjalannya waktu, mungkin saja menemukan dan memulihkan fragmen sejarah yang tampak hilang selamanya. Ini juga menyoroti pentingnya rute udara di atas pegunungan Alpen selama perang. Semua penemuan ini tersembunyi selama bertahun-tahun, terkubur, disegel, atau ditinggalkan di tempat-tempat yang tidak pernah ditinjau ulang. Ini bukan teori atau rekreasi, melainkan sisa-sisa nyata dari perang yang meninggalkan jejak di seluruh dunia. Setiap objek, setiap struktur, dan setiap dokumen yang ditemukan menunjukkan bagaimana masa itu tanpa perlu penjelasan tambahan. Masa lalu terus muncul, tanpa peringatan, dan dengan bukti yang terus berbicara sendiri.